Film dimulai dengan seorang atlet MMA bernama Octavio yang sedang menulis surat untuk putrinya bernama Leonie. Kebetulan hari itu Leonie berulang tahun dan Octavio berencana untuk datang ke pesta ulang tahun tersebut. Akan tetapi masalahnya di hari dan jam yang sama Octa ada kompetisi pertarungan MMA. Dikarenakan Octa butuh duit untuk membelikan tas ransel dari JND, ia pun mempersiapkan kompetisinya terlebih dahulu. Octa lalu melakukan pemanasan global dengan dibantu oleh temannya bernama Cosima. Halo meine Löwin. Saat ada waktu luang, Octa kemudian menghubungi Leonie untuk mengatakan kalau ia mungkin akan datang terlambat. Meskipun terlambat, Octa sudah menyiapkan kue ulang tahun dan kado berupa anak kucing bernama Bawang untuk putrinya yang tersayang ini. Di waktu yang sama, Cosima meminta Octa untuk menyampaikan ke promotor mereka yang bernama Paul agar gaji mereka segera dibayarkan. Karena sebenarnya mereka ini masih kesulitan dalam keuangan. Jadi untuk saat ini mereka sangat membutuhkan uang untuk sasana mereka. Octa kemudian berangkat ke tempat kompetisi dengan diantar oleh Paul serta Cosima. Nee, alles gut, kein Problem. Mach ich gern. Steckst doch nicht einverstanden? Nee. Sesampai di tempat kompetisi, Octa dicegat oleh Chino dan beberapa anak buahnya yang memberi semangat kepada Octa karena mereka sudah bertaruh banyak uang untuk kemenangan Octa. Dalam pertarungan kali ini, Octa akan melawan Robert Benko yang memiliki badan lebih besar. Octa kemudian masuk ke dalam ruang ganti, di mana saat Octa sedang mempersiapkan diri memasang hand wrap, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari mantan istrinya yang bernama Mina. Mina meluapkan emosinya ke Octa karena belum juga datang ke ulang tahun Leonie yang akan dimulai jam 6 sore. Sementara mereka sudah setuju untuk berkumpul jam 5 sore. Dikarenakan Octa sekarang ada kompetisi, jadi ia pun akan tiba jam 7 malam. Namun, Mina terus menyalahkan Octa yang tak pernah ada setiap acara penting putrinya. Ditambah lagi hari ini, Leonie belum makan apapun karena menunggu kue ulang tahun dari sang ayah. Mendengar hal itu, Octa pun menjadi urang-uring dan ingin datang tepat waktu di acara putrinya. Paul juga menenangkan temannya dan berjanji akan mengantar Octa tepat waktu asalkan Octa menyelesaikan pertandingannya terlebih dahulu. Wir brauchen das Geld. Okay? Okay, Leute. Es geht los. Let's go. Singkat cerita, saat Octa akan naik ke oktagon, ia kembali mendapatkan telepon dari Mina. Tapi ternyata itu pengacara Mina yang memberitahu kalau Mina ingin mengambil seluruh hak asuh Leonie. Hal ini karena selama 7 tahun ini hanya Mina lah yang mengurus Leonie. Mina juga mengingatkan Octa jika ia tak datang tepat jam 6, maka hak asuh akan seluruhnya diambil oleh Mina. Sedangkan waktu yang dibutuhkan oleh Octavia untuk sampai ke sana hanyalah 1 jam atau 60 menit. Menyadari hal tersebut, jiwa kebapak-bapakan Octa pun mengebu-gebu. Ia akhirnya lebih memilih lari menuju ke ulang tahun Leonie daripada melanjutkan pertandingannya. Tentunya Paul tak membiarkan Octa lari begitu saja. Ia mencoba membujuk Octa agar kembali bertarung. Namun Octa tak memperdulikannya dan tetap pergi begitu saja. Saat di lorong, Octa bertemu temannya bernama Rico yang kecewa karena ia menaruh uang taruhan besar untuk Octa. Kaburnya Octa membuat orang-orang yang bertaruh untuknya tak terima dan mencoba membuat Octa agar kembali ke arena pertandingan. Begitupun dengan saudara Chino bernama Wenkli serta anak buahnya yang langsung mengejar Octa. Octa pun langsung kabur menggunakan taksi. Namun, saat jalan yang akan mereka lewati banyak bakul sempolan dan pentol, akhirnya Octa pun memilih turun dan lari dari kejaran para anak buah Chino. Tapi, saat ia mencapai gang, Octa dicegat oleh Chino beserta anak buahnya. Tanpa pikir panjang, Octa pun langsung menghajar mereka dengan jab, straight hook, uppercut, dan juga naked choke.
Akan tetapi, karena kalah jumlah, Okta pun akhirnya bisa dikalahkan dan dibawa ke dalam mobil. Saat di dalam mobil, Okta kembali sadar dan mulai memberontak. Namun, begitu keluar dari mobil, Okta kembali dihadapkan oleh Wenkli serta yang lain. Setelah mengalahkan beberapa dari mereka, Okta menghubungi Paul untuk mencari tahu tentang Chino beserta antek-anteknya. Paul pun memberitahu kalau ternyata pertarungan sudah diatur dan Okta akan dicurangi. Maka dari itu, Paul memperingati Okta agar jangan main-main dengan Chino serta komplotannya karena mereka adalah mafia judi. Ich muss in 15 Minuten bei Leonie sein. Kampf gerickt? Der Kampf war geregt. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Okta kemudian pergi ke sasana miliknya untuk meminta bantuan ke teman-temannya. Namun, sesampainya di sana, anak buah Chino tiba-tiba menyusul. Sampai akhirnya, terjadilah pertarungan antara para atlet MMA melawan mafia. Di tengah kericuhan itu, Okta lalu memberitahu Cosima tentang masalah hak asuh Leonie. Sebagai seorang teman, Okta meminta Cosima untuk mengambil kue ulang tahunnya yang sudah ia pesan untuk Leonie. Sedang Okta akan pergi menemui Paul. Ketika Okta baru saja keluar dari sasana, ia langsung dikejar oleh anak buah Chino. Di saat itu juga, ia melihat dua polisi yang sedang parkir di jalanan. Tanpa pikir panjang, Okta pun mengambil kesempatan itu untuk minta pertolongan. Namun sayangnya, ia terserempet mobil hingga membuat cekcok dengan si pengemudi dan mengeluarkan kata-kata hewan peliharaan. Kata-kata tersebut membuat polisi marah dan menangkap Okta, lalu membawanya ke kantor polisi. Saat di tengah jalan, Okta mendapatkan telepon dari Cosima yang tak bisa membayar kue ulang tahunnya karena belum gajian. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh mobil Hammer cukup keras. Ternyata pengemudi itu adalah Wenkli. Okta pun kemudian segera pergi melarikan diri. Begitu pula dengan Wenkli yang baru sadar kalau mobil yang ia tabrak ternyata mobil polisi. Di tengah pelariannya, Okta mendapatkan telepon dari Paul yang menyuruh agar Okta kembali ke pertarungan. Dengan begitu, Chino tak akan menyakitinya lagi. Karena jika Octavia tak ikut pertarungan, maka Chino akan kehilangan lebih dari 500.000 euro. Akan tetapi Okta tak mempedulikannya karena waktu tinggal 42 menit sebelum ulang tahun Leonie dimulai. Okta kemudian menghubungi Mina untuk minta maaf karena sudah sering telat dan kali ini ia berjanji akan datang tepat waktu. Okta lalu sampai di toko roti untuk membayar sekaligus membawa kue ulang tahun yang dipesannya. Tapi tak lama kemudian, Wenkli tiba yang langsung melempar kue tersebut. Alhasil, Okta pun marah besar dan memukul Wenkli tanpa henti. Setelah keluar dari toko roti, Okta lagi-lagi berpapasan dengan Benko dan komplotannya. Alhasil, aksi kejar-kejaran pun terjadi kembali. Di saat yang sama, Rico datang menggunakan motornya dan segera membawa pergi Okta dari kejaran Benko. Namun bukannya membantu Okta kabur, ia malah membawanya ke sebuah tempat parkir. Di mana di sana Okta diikat di kursi dan bertemu dengan orang yang sebenarnya ada di puncak piramida, yaitu para gerombolan mafia Serbia. Para mafia ini merupakan dalang di balik kecurangan kompetisi MMA tersebut. Dan dengan kaburnya Okta, maka banyak massa yang kehilangan banyak uang. Okta pun kemudian diinterogasi oleh pemimpin sekelompok mafia yang bernama Danica. Danica menanyai tentang alasan Okta kabur dari kompetisi. Okta pun menjawab kalau ia ingin datang ke acara ulang tahun anaknya. Mendengar hal tersebut, Danica pun mempercayai ucapan Okta
karena dari awal ia tak tahu tentang kesepakatan tersebut. Dan kini mereka balik menargetkan Chino agar membayar kerugian uang dari taruhan kompetisi tersebut. Ich habe ihn fast gehabt und dann bin in 5 Minuten. Saat perhatian mereka sedang teralihkan, Okta segera kabur dengan keadaan masih terikat dengan kursi. Ia lalu lari menuju ke stasiun bawah tanah dan menaiki salah satu kereta. Di dalam kereta gerbong itu, penumpang lain melihat keadaan Okta yang sudah babak belur. Karena kasihan, salah satu anak kecil pun memberi Okta gunting untuk melepaskan talinya, sedangkan penumpang lain memberinya air mineral. Setelah Mimi, Okta mendapatkan telepon Vikel dari Leonie yang terlihat kecewa karena ayahnya belum juga datang. Namun Okta tetap meyakinkan kalau ia akan datang tepat waktu. Singkat cerita, setelah Okta turun dari kereta, ia lagi-lagi sudah dihadang oleh Benko dan komplotannya. Alhasil, kejar-kejaran pun masih terjadi lagi. Okta lalu masuk ke sebuah klub dan berbaur di keramaian untuk mengelabui Benko. Akan tetapi, ia berhasil diketahui dan diserang oleh anak buah Benko. Salah satu anak buah Benko lalu menusuk Okta dengan cermin. Hal itu terus saja membuat Benko marah besar, karena sebagai petarung ia tak ingin lawannya terluka terlebih dahulu. Benko dan Okta kemudian berduel di tengah kerumunan ciwi-ciwi. Meskipun mereka tak bisa bertarung di ring kompetisi, tapi setidaknya Okta dan Benko menunjukkan kemampuannya lewat perkelahian tersebut. Okta kemudian memukuli Benko beberapa kali sebelum ia melemparkannya ke tanah. Namun Benko dengan cepat membalikan keadaan. Ia lalu bangkit dan melempar balik Okta. Benko juga mendorong Okta ke dinding sebelum akhirnya Okta melayangkan tendangannya tepat di wajah Benko yang membuat Benko knock out. Setelah menjatuhkan musuhnya, Okta lalu melanjutkan perjalanannya dengan keadaan yang sudah lemas. Namun, baru saja keluar dari klub, ia langsung bertemu dengan Paul yang sudah mendapatkan ancaman dari Chino agar melacak keberadaan Okta dan menyuruhnya kembali ke kompetisi. Di situ Paul terus membujuk Okta untuk kembali ikut pertandingan supaya bisa mendapatkan keuntungan. Tapi setelah tahu siapa Chino sebenarnya, Okta pun menyuruh Paul agar lari dan jangan lagi ikut campur dengan urusan Chino serta mafia yang lain. Wir können doch mit denen zusammenarbeiten. Nur ab und zu, dann kriegen Halt wir deine das direkt Fresse. da rein. Pass auf, ich fange an, die Scheiße langsam zu verstehen. Okta lalu pergi menggunakan skuter curiannya dan pergi menuju rumah orang tuanya untuk mengobati lukanya. Keine Ahnung. Bersama dengan itu, Okta mendapatkan telepon dari Paul yang mengatakan kalau untuk saat ini mereka sedang dalam kesulitan keuangan. Maka dari itu, ia terus minta Okta kembali ke kompetisi. Namun, kini Paul sadar kalau yang dilakukannya itu salah dan berjanji akan menyelesaikan masalah ini sendirian. Tetapi di samping itu, ternyata Paul sedang diancam oleh Chino yang ingin tahu keberadaan Okta sekarang. Agar Chino tak tahu, Paul pun memberi kode dengan mengatakan kalau dulu mantannya memelihara kucing bernama Bawang. Okta pun tahu kalau itu bohong, karena yang menamai kucing dengan nama Bawang hanyalah dirinya saja. Menyadari kalau Chino sedang bersama Paul, Okta pun membohongi mereka dengan mengatakan kalau ia kini sedang di rumah temannya. Melihat keadaan putranya sekarang, ayah Okta kemudian menasihati Okta agar menjadi ayah yang baik untuk Leonie dan sebisa mungkin meluangkan waktunya untuk mengurus Leonie. So rennt er lieber weg. Da ist auf einmal dieser kleine Mensch in deinem Leben. Wenn du willst, dass Leonie es besser hat. Ich melde mich morgen nochmal. Setelah mendengar perkataan sang bapak, Okta pun pergi dan menghubungi Paul agar bertemu dengannya di tempat penampungan hewan. Ternyata ini bagian dari rencana Okta agar memancing Chino pergi ke tempat tersebut. Okta juga lanjut menghubungi Rico dan beritahu tentang keberadaan Chino, karena komplotan massa Serbia kini sedang memburu Chino. Tak hanya itu saja, Okta juga menghubungi polisi agar datang ke tempat yang sudah ditentukan.
Okta kemudian pergi ke penampungan hewan untuk mengambil kucing yang akan ia beri ke Leonie. Selang tak lama, Paul tiba bersama Chino dan anak buahnya. Chino pun langsung menangkap Okta serta Paul. Tapi tak lama kemudian, suara tembakan dari Mas Serbia dan Chino muncul yang langsung menargetkan komplotan Chino. Chino lalu mencengkiwing Okta dan Paul untuk masuk ke sebuah gedung. Saat Chino mengarahkan pistolnya ke Okta dan Paul, tiba-tiba Cosima muncul dari belakang dan menyerang Chino. Tapi Chino berhasil menjatuhkan Cosima dengan memukulnya menggunakan besi. Melihat hal itu, Okta pun segera bangkit untuk melawan Chino dan menahan lehernya. Namun saat duel sengit itu berlangsung, waktu Okta habis tepat 60 menit. Di waktu yang sama, pasukan polisi datang dan mulai menembaki komplotan Chino maupun Serbia. Sementara itu, Cosima kembali bangkit untuk membantu Okta melawan Chino. Sampai akhirnya, Paul meraih pistol dan menembaki ke arah Chino sehingga membuat Chino terpaksa mundur. Setelah kejadian itu, Okta melanjutkan perjalanannya ke tempat Leonie, sedangkan para polisi berhasil membekuk para mafia. Di tengah perjalanan, Okta lalu kembali bertemu dengan Chino yang sudah lemas dan jatuh pingsan tepat di hadapan Okta. Meskipun cukup lama untuk menjebak komplotan Chino dan gerombolan mafia Serbia, tapi Okta akhirnya bisa sampai di depan rumah Leonie. Dan karena sudah kehilangan banyak tenaga, Okta pun pingsan saat mencapai gerbang rumah. Sampai akhirnya putrinya muncul dan memeluk sang ayah. Meskipun Mina sekarang memiliki hak asuh, tapi ia tetap membiarkan putrinya bergabung dengan ayahnya untuk sementara waktu. Film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film 60 Minutes. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, nikmatilah hal-hal kecil yang ada di dalam hidup ini. Sebab suatu hari saat kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal yang sangat besar. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.